Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Baik, pada kesempatan yang ke sesi ke-7 ini, Bapak akan menyampaikan tentang pluralisme dalam Islam. Pluralisme dalam Islam ini mengakui keanekaragaman dalam masyarakat, termasuk agama, budaya, dan pandangan politik. Ini bukan berarti menyamakan semua agama, melainkan menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Toleransi menjadi kunci dalam menghadapi keberagaman. Namun dalam Islam ada batasan toleransi terutama dalam masalah akidah. Islam mengajarkan toleransi melalui Al-Quran dan praktik Nabi Muhammad SAW. Contohnya terlihat dalam Piagam Madinah dan interaksi Nabi dengan non-Muslim. Sikap ini penting untuk membangun hubungan harmonis dalam masyarakat yang beragam. Toleransi dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 menegaskan tentang prinsip untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ini menunjukkan penghormatan terhadap keyakinan yang berbeda. Kemudian surat Al-Baqarah pun menjelaskan ayat 256 menyatakan tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, menekankan kebebasan beragama. Nah, ini berarti dibebaskan ya kita untuk memeluk agama masing-masing. Jadi tidak ada paksaan dalam Islam. Kemudian di dalam praktik toleransi Nabi Muhammad SAW, dalam praktiknya Piagam Madinah, Nabi bekerja sama dengan non-Muslim untuk saling melindungi dari serangan musuh. Kemudian dipraktikkan juga dalam interaksi dengan Yahudi. Nabi menunjukkan penghormatan terhadap jenazah Yahudi yang lewat dengan berdiri. Kemudian mempraktekkan kehidupan bermasyarakat. Nabi bergaul dan berhubungan dengan tetangga Yahudi di Madinah. Toleransi ini definisinya sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau individu dalam masyarakat. Manfaatnya menghindarkan diskriminasi dan membangun kerukunan dalam masyarakat yang beragam. Kemudian batasannya dalam Islam, toleransi tidak berlaku untuk masalah akidah, namun diperbolehkan dalam muamalah maliyah dengan syarat sesuai syariat. Dialog interfaith. Dialog antar umat beragama masih menjadi topik pro dan kontra di kalangan umat Islam. Sebagian menganggapnya tidak bermanfaat karena Al-Quran sudah jelas tentang posisi non-Muslim. Namun pihak lain melihatnya sebagai kebutuhan untuk membangun hubungan sosial yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Praktek dialog interfaith sebenarnya telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, terutama dalam interaksinya dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Dialog ini mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk sosial, politik, dan teologi. Komunikasi dialog sebagai sarana membangun pemahaman bersama. Kerukunan adalah tujuan utama dialog adalah menciptakan kehormatan. Kemudian penghormatan menghargai perbedaan keyakinan dan praktek keagamaan. Dan rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, bahwa strategi dialog Muhammad SAW diantaranya adalah toleransi. Nabi menunjukkan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain. Kemudian keramahannya, pendekatan yang ramah dalam berinteraksi dengan non-Muslim. Kemudian cara diplomasi, penggunaan surat dan komunikasi lisan untuk menyampaikan pesan Islam. Dan ada suatu perjanjian membuat kesepakatan untuk hidup berdampingan secara damai. Tantangan dalam dialog interfaith ini, aspek teologis, ya tantangannya adalah perbedaan keyakinan dasar, solusinya adalah fokus pada nilai-nilai universal. Kemudian aspek sosial, tantangannya adalah prasangka dan stereotip. Kemudian solusinya adalah edukasi dan interaksi positif. Aspek politik, tantangannya konflik kepentingan, dan solusinya adalah negosiasi dan kompromi. Relevansi dialog interfaith di era modern ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sangat relevan di era modern, terutama dalam masyarakat plural. Ini bukan hanya soal toleransi, tetapi juga membangun pemahaman dan kerjasama antara umat beragama
umat Islam dapat berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan kerukunan dengan meneladani Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pemahaman bersama dialog membantu mengurangi kesalahpahaman antar umat beragama. Yang kedua, kerjasama global. Isu-isu global memerlukan kerjasama lintas agama dan budaya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, perdamaian. Dialog interfaith ini berkontribusi pada upaya perdamaian dunia. Itulah yang bisa Bapak sampaikan pada sesi ketujuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.